Oke, sorry ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut sekarang lagi. Nah, tadi itu kita udah sampai di menghitung energi tadi ya. Nah, energi mekanik inisial sama dengan energi mekanik yang finalnya. Nah, sekarang untuk menentukan sudut tetanya ini, sudut, nah yang ini ya nilai theta ini. Nah, kita bisa ya jabarkan ya seperti ini gitu. Berarti, nah kita kelompokkan suku-sukunya menjadi theta gitu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, mungkin dia tuh bakalan jadi eh, I IF dikali omega F kuadrat, nah dikurang, sorry. Oh oke, berarti ini bisa dikelompokkan dia jadi seperti ini. Berarti cos theta, itu kan ya, cos theta MG L tambah MB GL per 2, itu nilainya sama dengan MG L tambah MB GL per 2 dikurangi setengah momen inersia final kali omega final kuadrat, seperti itu ya. Nah, jadi dia bisa dibuat seperti ini gitu. Oke, bisa dibuat seperti ini. Nah, jadi untuk tetanya ya langsung ini aja ya, langsung disubstitusi ya. Oke, ini lumayan panjang sih caranya gitu. Ya, tapi kalau misalkan eh, rules dari menghitung ini kalian udah dapet, harusnya ya aman-aman aja sih ya. Harusnya MBGL per 2 min. Nah, ini setengah momen inersia final. Nah, bisa kita substitusi dari sini ya. Jadi apa? Sepertiga MBL kuadrat tambah ML kuadrat dikali omega final kuadrat. Jadi M kuadrat V inisial kuadrat itu nilainya 2GH ya. 2GH per apa? Sepertiga MB. Eh, ini bukan H, sorry. Nah, ini L ya. Nah, berarti jadinya ini L terus tambah M dikali L gitu ya. Oke. Terus di sini per apa? MGL tambah MBGL per 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian udah menemukan bentuk yang seperti ini, ya boleh langsung disubstitusi aja ya nilainya ya. M-nya berapa? M baloknya berapa? M batangnya berapa gitu ya. Ya boleh langsung disubstitusi aja di sini gitu. Ya seperti ini sih. Jadi kalau misalkan kalian mau mensubstitusi angkanya ya langsung aja gitu. Oke. Di sini aku nggak substitusi angkanya karena ya bakalan butuh waktu lama banget sih ini. Harus dibuat bentuknya seperti ini gitu. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau satu persatu disubstitusi angkanya berapa terus dihitung itu ya boleh aja sebenarnya. Cuma untuk menghindari pembulatan yang mungkin bisa dibilang lebih tinggi gitu ya. Jadi saranku diselesaikan dulu aja persamaannya seperti apa. Nah, nanti barulah kalian substitusi di akhir gitu. Oke? Ya, jadi seperti itu sih. Oke? Terus berikutnya mungkin udah terjawab belum untuk dari dari Heveta? Mau nanya Kak, yang Oh ya boleh. Aha. rumus cos theta ini yang paling ujung kanan di atas itu M kuadrat kali 2GL itu apa ya Kak? Dari mana? M kuadrat. Oh, yang ini. Nah, kan di sini IF gitu kan ya. Momen inersia final. Nah, momen inersia final itu kan yang ini kan ya. Sorry.
Nah, momen inersia final itu kan yang ini kan ya, sepertiga MB L kuadrat tambah ML kuadrat. Nah, terus ini yang M kuadrat 2GL ini sama dengan omega F kuadratnya. Nah, omega F kuadrat di sini kan berarti M kuadrat, ya enggak? Nah, terus VI kuadrat. VI kuadrat di sini kita peroleh dari sini kan ya. 2GL ini kan ya, harusnya ya. Di sini harusnya 2GL di sini. Sorry. Oh, bukan L, Deng. Oh, sorry. Di sini harusnya H di sini ya. Oke. Di sini H. H itu adalah ketinggian dari balok yang diluncurkan gitu. Oke. Uh, aku merahin deh. Ini diperoleh dari V I kuadratnya. Oke. Gimana? Bisa? Oke, ngerti Kak. Terus yang uh, energi mekanik final itu Ya. pertambahan antara apa Kak? Yang situasi mana sama apa gitu? Oh ya. Nah, jadi gini, yang energi mekanik final itu kan merupakan kondisi dari sistem antara batang balok ini ketika sudah apa ya, sudah miring sejauh theta kan ya. Nah, yang artinya apa? Benda titik ini atau balok ini dia berarti naiknya atau kenaikan dari ketinggian yang ini dari dia diluncurkan sampai dia naik di sini berarti kan ketinggiannya segini kan ya. Oke. Ya Kak. Nah, terus ditambah dengan kenaikan dari pusat massa batangnya tok gitu. Nah, dari pusat massa batangnya aja. Nah, yang mana notabene di sini ketinggiannya kan naik sebesar L per 2 dalam kurung 1 min nakos theta kan ya. Iya. Kayak nggak? Nah, dari sana dia. Ya, jadi Oh, berarti pusat masanya pusat batangnya juga harus ditambahin gitu ya Kak? betul pusat massa dari batangnya ditambahin juga Hmm. itu. Oke. Oh, oke Kak, makasih Kak. Nah, nah ini ya mungkin sebagai notes ya. Ini merupakan apa? Energi potensial baloknya, sedangkan ini merupakan energi potensial batangnya. Oke. Nah, titik kita mengambil batangnya itu di mananya? Nah, di tengah-tengahnya yang kita ambil. Ya, karena kan kalau misalkan tidak diberitahu apakah batang ini rigid atau enggak, ya kita boleh mengasumsikan dia rigid kan ya, atau batang ini masif gitu, atau massa jenisnya merata, atau massa persatuan panjangnya sama di setiap titik gitu. Oke, ya jadi kita mengambilnya itu di tengah-tengah aja gitu, untuk yang batangnya gitu. Oke, Terakhir Kak, ini energi oke, mekanik awalnya ini oke. yang Mhm. itu dari mana Oh, Kak? oke. Nah, ini tuh kan sebenarnya kita energi mekanik ini dari energi kinetik rotasi kan ya. Nah, energi kinetik rotasi ini diperoleh dari mana? Nah, dari rotasi tadi gitu kan ya. Dari rotasi yang ini gitu. Eh ya karena kan sejatinya sistem ini kita bisa anggap dia eh sebagai satu kesatuan sistem batang balok yang memiliki momen inersia gitu kan. Dan dia hanya berotasi aja gitu. Dan tidak bertranslasi kan sistem antara batang baloknya ini kan ya enggak. Oh iya ya Kak. Nah, jadi kita bisa menganggap di sistem ini berotasi dia gitu. Nah, habis itu bagaimana kita menganalisis energi potensialnya ketika benda itu berotasi? Nah, yang ini dia. Nah, kita bisa anggap uh, seolah-olah benda ini terpisah tapi sebenarnya ya hanya tergabung gitu. Maksudnya terpisah di sini ya kita meninjau energi potensialnya terpisah gitu untuk massa balok dan massa batang gitu. Oke, Oke Kak. ya seperti itu sih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman?
Ada yang mau ditanyakan? Kak, permisi, saya ingin bertanya, Kak. Oh ya, sok ditanyain aja. Bisa tolong jelasin ulang ya, Kak? Bisa tolong Hah? jelasin ulang nggak ya, Kak? Yang gambar sebelah kiri, yang penentuan cos theta, yang penentuan L-nya, Kak. Oh, oh, oke, oke, oke. Oke, boleh kok, Terima boleh kasih, kok. Kak. Oke. Nah, jadi gini ya. Nah, ketika kita mau meninjau energi potensial dari suatu benda yang berotasi, nah kita peninjauan ini bisa kita pisah nih. Nah, yang pertama untuk balok gitu ya, balok yang di sini, yang menempel di sini gitu. Dan yang kedua untuk batangnya. Nah, kita lihat nih, bagaimana cara kita meninjau ketinggian dari baloknya dulu deh gitu. Oh ya, baloknya dulu aja gitu ya. Oke. Nah, kan ketika kita mau menghitung energi potensial, nah sebenarnya saranku lebih mudah diambil dulu nih reference untuk energi potensialnya sama dengan 0 gitu. Nah, untuk balok gitu ya, di sini aku notasikan untuk yang merah ini balok gitu ya. Dan mungkin yang ungu sebagai batang deh. Nah, biar lebih enak ngeliatnya ya, batang gitu. Nah, kita lihat yang balok dulu. Nah, kita lihat yang balok dulu. Balok ini di awal kan dia tuh, oh ya, tadi aku belum belum ngasih reference ya. Nah, reference di sini, reference energi potensial sama dengan 0 ini aku ambil di titik yang paling terbawahnya gitu. Titik terbawah dari posisi awal balok ini bergerak gitu. Nah, yang artinya apa? Jarak dari pusat rotasi ke titik awal ketinggiannya itu kan nilainya L kan ya? Ya enggak? L kan? Iya, Nah, Kak. L. Nah, setelah itu, nah kita lihat nih, waktu dia naik sebesar sudutnya theta gitu. Nah, kita lihat, ya berarti di sini ya panjangnya sama kan ya? Panjangnya L ya enggak? Panjangnya L. Nah, berarti apa? Berarti jarak dari pusat rotasi ke ketinggiannya dia sekarang gitu. Berarti apa? L cos theta kan ya? Ya enggak? Oh, iya, Kak. Ya kan? Nah, berarti eh untuk menghitung energi potensial di sini kan kita membutuhkan parameter ketinggian kan ya? Ya misalkan di sini H lah gitu ya. H dari titik akhir titik awal sampai di titik akhir dia bergerak gitu. Nah, berarti di sini panjangnya berapa? L min L cos theta kan ya? Ya enggak? Nah, ya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Di L ya di sini bisa kita buat dia sebagai L dalam kurung 1 min cos theta gitu ya. Nah, boleh kita buat seperti itu gitu. Oke. Nah, eh, itu apa ya untuk kita meninjau baloknya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara kita mau meninjau batangnya? Nah, kita ambil apa ya posisi batangnya ini di tengah-tengah gitu. Maksudku pusat massa dari batang ini kan ada di tengah-tengah kan ya. Nah, di sini bedakan antara pusat massa dengan pusat rotasi gitu. Ya yang namanya pusat rotasi itu kan nanti akan mempengaruhi seberapa besar momen inersianya gitu kan ya. Nah, kalau yang namanya pusat massa, kalau bendanya rigid gitu atau bendanya masif atau massa persatuan panjangnya atau massa persatuan volumenya atau massa jenisnya seragam di setiap titik. Nah, kita bisa mengambil pusat massanya itu ada di tengah-tengah seperti itu. Oke. Nah, kita bisa mengambil pusat massanya di tengah-tengah gitu. Nah, yang artinya apa? Nah, kita bisa mengambil reference energi potensial sama dengan nolnya itu di sini berarti kan ya? Di sini kan ya? Nah, di sini kita bisa ambil reference energi potensial EP sama dengan 0 gitu ya. Ya karena titik terendah dari batangan kan di sini kan ya. Ya kira-kira di sinilah gitu. Oke. Nah, terus berarti apa?
Berarti jarak dari pusat rotasi ke sini, ke reference EP sama dengan 0 ini, panjangnya adalah L per 2 kan ya? Iya nggak? L per 2. Iya, Kak. Heeh. Karena pusat masanya di tengah bukan, Kak. Jadinya L per 2 gitu. Betul. Karena pusat masanya di tengah dia gitu. Oke. Nah, terus apa? Ya karena dia naiknya sebesar theta gitu ya terhadap sumbu vertikal. Nah, ya udah berarti jarak ini ya berarti segininya ya nilainya L per 2 cos theta kan ya. Oke. Nah, untuk menghitung energi potensial, nah kita ingat lagi kita membutuhkan ketinggian. Nah, ketinggiannya tuh dihitung dari mana? Nah, dari kita memberi reference energi potensialnya sama dengan 0 atau dari titik terendah benda itu bergerak gitu. Yang artinya apa? Ketinggiannya berarti jadinya L per 2 min L per 2 cos theta seperti itu ya. Oke. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Sudah Oke, jelas, sip. Kak. Oke, good. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk kalian mau meninjau energi potensial, nah kalian lihat dulu titik terendah benda itu bergerak itu ada di mana. Nah, titik terendah itu nanti bisa kita gunakan sebagai referensi dari energi potensialnya sama dengan 0 seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita apa ya ya mempermudah perhitungan sih sebenarnya gitu. Jadi ya kita nggak mm, apa ya nggak banyak suku lah yang harus kita operasikan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau Kak, mau ditanyakan? tanya Kak, Ya, sok ditanyakan aja. berarti kalau bendanya rigid kayak gitu menggunakan energi kinetiknya pakai setengah I omega kuadrat ya Kak? Tetapi kalau Begini, pakai nyata, ya. kalau yang misalnya digantung pakai tali, bolehnya pakai setengah mv kuadrat atau gimana? Nah, begini, sebenarnya kalau untuk bendanya, misalkan benda plus tali ya, atau bisa kita bilang ada bendanya itu merupakan benda titik lah gitu, benda titik yang digantung pada tali. Nah, tergantung nih talinya itu ada masanya enggak? Talinya Berarti ada masanya enggak? kalau ada masanya jadi pakai setengah I omega kuadrat ya Kak? Iya, saranku kalau misalkan talinya tuh memiliki massa, nah kamu gunakan prinsip dari kinetika rotasi. Nah, berarti karena konsep dari kinetika rotasi itu kan melibatkan momen inersia dan nilai omega kan ya. Dan karena ya pusatnya kan nggak apa ya, jadinya apa ya? Jadi dia memiliki momen inersia di sini akibat dari massa tali dan massa benda yang digantung gitu ya. Jadinya saranku kalau misalkan ada massa penggantungnya atau massa talinya, nah saranku gunakan I dikali setengah I omega kuadrat seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan talinya itu tidak bermassa dan massa benda yang digantung itu dianggap sebagai benda titik, nah kalau mau pakai energi kinetik yang biasa, boleh gitu, bisa. Jadi tidak melibatkan berarti dia tuh sebenarnya uh, apa ya tidak melibatkan kinetika rotasi di sana gitu. Jadi kalau mau pakai energi kinetik biasa aja boleh aja kalau misalkan talinya tidak bermassa. Nah, tapi kalau misalkan seandainya talinya bermassa, nah gunakanlah konsep dari kinetika rotasi ini atau energi kinetik rotasi ini gitu. Yang rumusnya setengah Oke I Kak, kali omega terima kasih kuadrat Kak. ini. Oke, sip. Eh, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman?
Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Nah, mungkin sekarang kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Karena ini yang masih bertanya sejauh ini tuh ini si siapa namanya tadi? Oh ya, Iveta ya. Nah, sekarang kita coba nih soal ini ya. Nah, soal tentang cakram. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat soalnya nih ya. Nah, di sini ada dua cakram yang diputar dengan lokasi sumbu putarnya tepat di tengah. Oke. Nah, cakramnya punya pusat rotasi di tengah. Oke ya. Nah, sebagai penanda, nah di bola garis horizontal, nah pada waktu T sama dengan 0 gitu. Kedua garis berada pada orientasi yang sama. Oke. Nah, orientasi yang sama itu maksudnya posisinya sama dan sudutnya sama-sama 0 derajat ya. Nah, cakram A diputar dengan kecepatan sudut konstan. Nah, berarti omega 1. Nah, kita bisa anggap di sini omega 1 gitu ya. Ini omega 1. Nah, nilainya 9,5. 9,5 radian per second. Dan cakram B pada awalnya diam. Ya. Oh, berarti oke. Ini emang dari awal dia tuh udah bergerak gitu ya. Nah, sedangkan cakram B ini pada awalnya diam lalu diputar dengan percepatan sudut konstan. Berarti alfa ya. Alfa sama dengan 2,2 radian per second kuadrat. Nah, pada waktu T berapakah kedua cakram ini telah melakukan Nah, pada waktu T berapakah kedua cakram ini telah melakukan putaran sebesar sudut yang sama seperti itu. Oke. Gini ya, kita ingat lagi. Bentar, ini jari-jarinya nggak dikasih tahu ya. Cakram, oke. Oke. Ya, di sini nggak ada nggak ada jari-jarinya ya. Di sini nggak ada parameter jari-jari. Nah, jadi kita meninjau itu sebenarnya dari sisi gerak rotasinya aja gitu. Nah, yang mana kan kita udah tahu ya, untuk mencari sudut theta dari sebuah gerak rotasi itu nilainya kan sama dengan omega 0T ditambah setengah alfa T kuadrat kan ya. Oke. Nah, seperti ini. Terus nah berarti apa? Omeganya sama dengan alfa dikali T ya. Ya sebagaimana analogi dari gerak rotasi, analogi dari gerak translasi ya, yang V sama dengan percepatan dikali waktu gitu. Nah, ya analoginya mirip lah seperti itu gitu ya. Oke. Nah, terus nah kalau misalkan kan ini gerak melingkar berubah beraturan ya. Nah, ini GMBB. Nah, sekarang GMB, gerak melingkar beraturan gitu. Kita ingat lagi S itu kan V dikali T ya. Nah, berarti kalau dianalogikan ke gerak rotasi berarti theta sama dengan omega dikali T kan ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa? Nah, kita lihat di sini. Alfanya telah menempuh sudut putaran yang sama. Nah, yang artinya apa? Theta 1 sama dengan theta 2 kan ya. Di mana theta 1 ini adalah ya ini cakram 1 gitu ya. Cakram 1 ini cakram 2 gitu. Nah, cakram 1 ini kan karena dia berputar dengan sudut sama ya. Sudutnya sama berarti apa? Berarti theta-nya sama dengan omega 1 dikali T ya enggak? Omega 1 dikali T. Terus nah, omega 2. Omega 2 ini kan
berarti ya kita bentar kok. Oh, omega 2 sih. Theta 2. Nah, theta 2 ini kan karena dia geraknya gerak melingkar berubah beraturan ya, karena ada percepatan sudut yang konstan, yang artinya apa? Berarti ini sama dengan setengah alfa dikali T kuadrat, ya enggak? Dan di sini karena awalnya diam ya, kalau dia diam berarti kan nggak berotasi kan? Ya berarti ya omega nolnya 0 gitu. Oke. Nah, ya udah dari sini kamu kalian bisa cari nih berapa nilai T ketika kondisi ini terpenuhi gitu. Yang artinya apa? Setengah alfa T kuadrat min omega 1 T sama dengan 0. Berarti gitu ya. Ini mungkin bisa kita jabarkan jadi seperti ini. Nah, ya enggak? Nah, seperti ini kan ya. Nah, jadinya apa? Berarti himpunan penyelesaian T yang pertama ya T sama dengan 0 ya. Ya make sense ini karena pada waktu T sama dengan 0, nilai theta 0-nya sama dengan 0 derajat kan ya. Ya sama-sama ada di posisi 0 derajat ini. Nah, terus di T berapa lagi sekarang? Nah, kita bisa hitung nih dengan menggunakan yang ini gitu ya. Jadi setengah alfa T sama dengan omega 1. Jadi setengah alfanya nilainya adalah 2,2 ya. 2,2 T sama dengan omega 1. Omega 1-nya 9,5 gitu kan ya. Nah, berarti T-nya bisa dicari di sini ya. Oke. Berarti 9,5 bagi 1,1. Oke. Berarti berapa ini ya? Sebentar. Nah, kalau misalkan hitungannya ya masih sederhana, aku mau sih menghitung ini ya. Jadi nggak panjang-panjang banget gitu. 1,1. Nah, jadi 8,63 ya. 8. Jadi 8,63 second. Nah, berarti pada saat waktu segini, ya sudutnya sama lagi gitu. Nah, ini jawaban yang pertama ya, yang A ya. Ini jawaban yang A. Pada waktu T berapakah? Nah, pada waktu segini, di 8,63 sekon. Oke. Nah, gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak untuk yang 5A? Buat penanya yang ini udah bisa? Yang nanyain soal ini maksudku dari Veta. Bisa dimengerti ya? Ya, ada Kak. Oke, bisa ya. Sip. Nah, terus yang B. Pada T berapakah saja setelah putaran sebesar sudut yang sama? Oh, oke. Nah, gini. Pada T berapakah saja setelah T sama dengan 0, garis penanda tersebut berada tepat segaris gitu. Ya, kan sebenarnya balik lagi ya. Nah, kalau dia segaris, maksudnya kalau dia udah segaris, berarti sudut yang ditempuh oleh kedua cakram ini artinya ya sama kan ya? Maksudku, eh, karena putaran di sini sebenarnya periodik itu sifatnya ya. Di sini putarannya periodik itu. Nah, berarti nilai T yang di nilai T yang memenuhi kondisi ini tuh gak hanya di T sama dengan 0 dan di T sama dengan 8,63 saja. Nah, tapi dia itu sifatnya berkelipatan. Nah, kelipatannya itu kelipatan apa? Nah, kelipatan dari yang ini gitu. Kelipatan dari T-nya. Nah, kita melihat di sini kan periodenya.
Ya berarti satu periode itu nilainya 8,63 kan ya. Nah, maksudku satu periode ini adalah satu periode saat kedua benda ini berada di posisi yang sama gitu. Nah, berarti apa? Berarti nilai T berikutnya ya 2 kali dari 8,63 ini berarti kan ya. Nah, terus putaran berikutnya lagi 3 dikali 8,63. Dan kalau misalkan kita buat dia Tn, nah itu sama dengan 8,63 N gitu ya. Nah, jadi eh, nilai T inilah yang diperoleh saat kedua cakram ini memiliki orientasi segaris gitu. Ya, jadi sifatnya dia berkelipatan lah gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa? Bisa dimengerti? Berarti itu nanti cari N-nya ya Kak, atau gimana Kak? Apa ya nilai N di sini sebenarnya merupakan simplifikasi dari ini sih sebenarnya. Jadi ya 8,63 N ini sebenarnya ya ini sebenarnya HT1-nya sama dengan 8,63, T2-nya sama dengan 2 kali 8,63 kan ya. T3-nya sama dengan 3 dikali 8,63. Ya, dan seterusnya. Ya, kita nggak mungkin kan menuliskan semua nilai T-nya sebagai ya sebagai apa ya sebagai ini kan ya gitu. Nah, jadinya ya disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Berarti nilai T-nya bisa dinyatakan sebagai persamaan 8,63 N gitu, di mana N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Oke. Ya seperti itu sih. Ya, jadi nilainya tuh apa ya nilai T-nya sebenarnya ada banyak lah gitu ya, ada banyak yang sifatnya berkelipatan gitu. Oke. Oh, oke Kak. Oke, ya kan nanti notes-nya dibagi. Oh ya nanti notes-nya dibagi kok. Nanti ya kalian silahkan pelajari aja nanti. Nanti dibagi kok ini. Oke. Oh iya maaf Kak, berarti berarti Ya. yang B itu nggak perlu cari periode gitu ya, yang cakram A sama cakram B. Enggak, periode itu kan sebenarnya periode dari apa ya dari keseluruhannya kan ya. Maksudku periode yang aku maksud di sini adalah periode saat kedua ini segaris gitu sih sebenarnya. Hmm, Ya gitu aja sebenarnya. Oke. oke Kak. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, ini ada Zoom baru lagi ya. Oke. Nah, karena nggak ada yang mau ditanyain lagi untuk soal yang ini, nah kita lanjut lagi ya. Bahas soal yang 9, 10 sama oh ya 9 sama 10 deh. Oh ya, oke. Oke, boleh, boleh. Siap aja. Nah, ini copy ya, aku copy. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih ke soal yang berikutnya. Oke, ini terkait dengan bisa dipotong nggak ini ya? Oke, kayaknya biarin kayak gini aja deh. Oh, oke, siap. Mm-mm. Ya.
Oke, mungkin nanti sekalian kalau ada yang ditanyain di link berikutnya aja ya. Ini aku kasih apa? Aku jawab sementara dulu aja deh. Maksudnya yang perlu di note di sini dulu aja. Waktunya 2 menit lagi. Oke, pada soal ini ya ceritanya di sini ada apa ya? Ada 3 sistem, bukan 3 sistem, ada 3 elemen lah ya. Ada 2 balok sama 1 katrol yang bermassa gitu. Ada M1, ada M besar, ada M2 gitu. Nah, di mana di sini ada gaya gesek nggak ya? Oh, ada gaya gesek. Oke. Oke, M1 sekian, M2 sekian, dan di sini ada jari-jari katrol juga ya, dan massa katrol. Balok M1 bergerak di bidang horizontal, oke. M2-nya di bidang miring, oke. Terus koefisien gesek kinetik kedua balok dengan bidang miring, oke. Jadi di sini dua-duanya memiliki gaya gesek ya. Nah, gambarkan diagram bebas, oke. Tentukan percepatan dan tegangan tali. Oke. Ya, jadi mungkin kita langsung pindah ke link berikutnya aja ya. Ya, silahkan teman-teman. Kita lanjut lagi ke Zoom berikutnya.